Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosita dan saya bersama rekan saya yaitu Wapa Nusopa Aulia. Nah, pertama-tama terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Dery Benerly Nugraha SEMAK yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan salah satu mata kuliah perilaku organisasi yang materinya yaitu yang berjudul motivasi dan karir. Dalam dunia kerja modern, manusia itu menjadi aset yang strategis yang itu menentukan keberhasilan organisasi. Jadi dengan adanya manusia, otomatis organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Jadi seorang karyawan itu bukan hanya sekedar melaksanakan tugas semata. Jadi mereka itu membawa kemampuan, membawa ide, membawa relasi, dan membawa budaya kerja yang menentukan apakah organisasi itu bisa berinovasi bagi diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya motivasi dan karir juga berperan penting dalam membentuk kinerja, loyalitas, dan semangat kerja karyawan. Jadi ya, motivasi itu dorongan internal atau eksternal untuk bekerja gitu. Dan jalur karir itu kesempatan untuk naik jabatan. Jadi dengan kita terinovasi, otomatis karir kita juga akan terus meningkat. Nah, selanjutnya di sini ada kurangnya kesempatan berkembang atau sistem karir yang tidak adil dapat menurunkan motivasi. Nah, jadi jika seorang karyawan tidak ada peluang belajar, dipromosikannya itu karena favoritisme atau kinerja kenaikan tidak transparan. Mereka itu akan kehilangan semangat, menurunkan produktivitas, atau keluar dari organisasi tersebut. Nah, jika seorang karyawan perkembangan di sebuah perusahaan itu karirnya itu menurun gitu, jadi dia itu otomatis kehilanganlah motivasi dia untuk tetap bekerja di perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada generasi kerja saat ini juga menuntut makna dan pengakuan. Jadi bukan sekedar stabilitas semata. Nah, jadi generasi sekarang atau generasi Gen Z sering mencari pekerjaan yang memberikan arti. Jadi arti kayak kontribusi sosial, kerja, atau kerja berdampak. Jadi kesempatan berkembang dan pengakuannya itu jadi bukan hanya sekedar gaji semata atau keamanan bekerja. Jadi harus ada juga pengakuan gitu. Kalau kita gak diakui, ya ngapain kita bekerja? Nah, karena itu organisasi itu perlu mengelola motivasi dan karir itu secara strategis agar terciptalah kinerja yang optimal dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi si manajemen itu harus membuat kebijakan dan praktik yang strategis. Nah, selanjutnya apa sih itu motivasi? Nah, definisi motivasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2024, motivasi itu adalah dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang untuk bertindak mencapai tujuan. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Tanpa motivasi, seseorang itu tidak akan berusaha mencapai targetnya. Jadi dorongan ini itu berasal dari dalam diri sendiri, internal maupun dari lingkungan sekitar atau eksternal. Nah, di sini juga ada jenis-jenis motivasi. Motivasi bawah sadar atau dorongan yang timbul tanpa disadari oleh seseorang. Nah, biasanya itu berasal dari pengalaman masa lalu atau kebiasaan atau juga nilai yang sudah tertanam dalam bawah sadar kita. Misalnya seorang anak kecil itu diajarkan untuk tidak menyerah. Nah, secara tidak sadar, dia itu akan berusaha keras untuk menghadapi kesulitan tersebut. Jadi walaupun dia tidak tahu pasti mengapa dia begitu gigih, jadi tanpa dia sadari, dia itu bekerja kerasnya. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, ini dipengaruhi oleh faktor luar. Misalkan kayak gaji dan pengharapan. Jadi bertindak karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dihindari dari luar dirinya. Contohnya misalkan
pekerja yang ingin mendapatkan bonus tahunan itu, si karyawan itu akan berusaha memenuhi target yang lebih cepat. Nah, selanjutnya ada jenis intrinsik atau muncul dalam diri sendiri, kayak minat, terus ada kepuasan. Jadi motivasi ini itu muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa pengaruh dorongan dari luar. Nah, dorongan intrinsik itu muncul karena seseorang itu menikmati proses dia bekerja, terus dia itu merasa puas gitu dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan itu. Motivasi menurut para ahli. Nah, menurut Robbins and Judge 2016, motivasi itu adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang dan merupakan proses yang menjelaskan intensitas merujuk pada seberapa keras seseorang berusaha. Nah, dan ini itu menjadi elemen fokus dalam diskusi tentang motivasi. Arah itu harus konsisten dengan tujuan organisasi dan menjadi upaya yang perlu dikejar atau ketekunan mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya itu. Menurut Kaukin, Lepin, and Wilson 2014, motivasi itu didefinisikan sebagai serangkaian kekuatan energis yang berasal baik dari dalam maupun dari luar individu. Jadi memulai upaya terkait pekerjaan dan menentukan arah, intensitas, dan kegigihan. Nah, motivasi juga menjadi pertimbangan penting karena bekerja yang efektif sering membutuhkan kemampuan dan dorongan tingkat tinggi. Selanjutnya, menurut Lutheran 2011 juga melihat motivasi itu sebagai proses yang sangat penting dalam memahami perilaku. Nah, motivasi itu berinteraksi dan bertindak dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi, proses kognitif dalam motivasi tidak dapat dilihat. Yang dapat dilihat itu hanyalah perilaku. Jadi proses motivasi dimulai dengan adanya kekurangan dan kebutuhan psikologis atau psikologis yang mengaktifkan perilaku atau tindakan yang ditunjukkan pada tujuan atau intensif. Nah, oleh karena itu kunci untuk memahami proses motivasi itu terletak pada makna dan hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan intensif. Nah, di sini juga ada teori motivasi menurut teori hierarki kebutuhan. Jadi teori ini itu dirumuskan selama 1950-an dan masih dikenal hingga saat ini, yaitu teori hierarki kebutuhan. Nah, teori ini juga dirumuskan dalam Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Nah, yang pertama ada kebutuhan psikologis, kayak mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman. Ini itu mencakup kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dari kerusakan fisik dan emosional. Terus ada kebutuhan sosial. Ini mencakup kebutuhan akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Nah, juga ada kebutuhan penghargaan. Ini itu mencakup faktor internal seperti kayak harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Nah, yang terakhir ada aktualisasi diri. Ini itu mencakup kebutuhan untuk mencapai potensi seseorang, termasuk pertumbuhan, pencapaian potensi diri, dan pemenuhan diri. Nah, selanjutnya di sini juga ada teori X dan teori Y. Nah, teori X itu pandangan yang pada dasarnya itu negatif. Jadi, misalkan si karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin menghindari pekerjaan tersebut. Terus yang kedua, karyawan itu harus dipaksa dan dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, karyawan juga menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal. Yang terakhir, karyawan itu juga menempatkan keamanan di atas semua faktor lain yang terikat dengan pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Nah, jadi teori X itu berasumsinya bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih
rendah mendominasi individu. Nah, selanjutnya ada teori Y. Teori Y ini pandangan yang pada dasarnya itu positif. Jadi seorang karyawan menganggap kerja itu adalah hal yang menyenangkan, seperti dia menganggap pekerjaan itu kayak bermain, bersifat beristirahat. Terus ada karyawan juga akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Selanjutnya karyawan juga bersedia belajar gitu untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Terus yang terakhir juga karyawan itu mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Jadi teori yaitu berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih tinggi mendominasi individu dan lebih valid daripada teori X. Nah, selanjutnya di sini ada teori kebutuhan atau MCLAN. Nah, di MCLAN ini ada 3, yaitu pencapaian kekuasaan hubungan sosial. Yang pertama ada NAC atau disebut juga Need for Achievement. Nah, ini itu kebutuhan pencapaian, jadi dorongan untuk melebihi standar, mencapai standar-standar dan berusaha keras untuk berhasil. Nah, individu ini itu berjuang untuk memperoleh pencapaian pribadi daripada memperoleh penghargaan. Jadi individu dengan prestasi tinggi akan membedakan diri mereka dari individu lain menurut keinginan mereka untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik. Nah, yang kedua ada empower atau need for power. Nah, kebutuhan akan kekuatan adalah kebutuhan untuk membuat individu berperilaku sedemikian rupa. Nah, sehingga mereka itu tidak akan berperilaku sebaliknya. Ini mencakup keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu. Nah, individu yang suka bertanggung jawab berjuang untuk mempengaruhi individu lain. Individu ini senang gitu ditempatkan dalam situasi yang kompetitif dan berorientasi status. Jadi mereka itu cenderung lebih memperhatikan tentang wibawa dan mendapatkan pengaruh atas individu lain daripada melakukan kinerja yang efektif. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada NAF atau hubungan sosial atau disebut juga dengan need for affiliation. Nah, kebutuhan hubungan ini itu untuk menjalin hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Jadi si individu ini itu berjuang gitu untuk persahabatan. Terus individu ini juga lebih menyukai situasi yang kooperatif daripada situasi yang kompetitif dan menginginkan hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini juga ada teori 2 faktor menurut Herzberg. Nah, yang pertama ada intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Jadi menurut teori yang dikembangkan oleh Herzberg ini sebagai model 2 faktor utama dalam motivasi. Nah, jadi yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk berprestasi dan dorongan tersebut bersifat intrinsik. Jadi faktor-faktor intrinsik itu kayak kemajuan, pengukuhan, tanggung jawab, dan pencapaian. Nah, berhubungan dengan kepuasan kerja. Terus juga di sini ada faktor-faktor ekstrinsik atau pengawasan kayak imbalan gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja. Nah, berhubungan dengan ketidakpuasan bekerja. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Nah, karyawan atau individu belajar melalui pengamatan atau observasi terhadap perilaku orang lain.
meniru atau imitasi perilaku yang dianggap positif, dan kemudian perilaku itu diperkuat bila mendapatkan hasil atau respon yang baik. Jadi dengan kata lain, seseorang itu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dari contoh dan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada teori kemanjuran diri atau Mandura. Nah, keyakinan individu akan kemampuannya itu mempengaruhi usaha dan hasil kerja. Step efisiensi bisa ditingkatkan lebih berpengalaman, teladan, dorongan verbal, dan semangat. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri atau self efisiensi akan mempengaruhi seberapa besar gitu usaha yang ia lakukan, tekuni, dan serta hasilnya. Next, di sini ada teori penguatan atau reinforcement theory atau juga Skinner. Nah, jadi perilaku manusia itu dibentuk oleh konsekuensi dari tindakannya, yang artinya seseorang akan mengulangi perilaku yang membawa hasil positif, kayak dia mendapat penghargaan ataupun reward, dan otomatis akan menghindari perilaku yang menimbulkan hasil negatif, kayak dia mendapatkan hukuman. Jadi ya, motivasi itu muncul karena adanya konsekuensi. Terus di sini juga ada penghargaan memperkuat perilaku positif. Contohnya, misalkan seorang karyawan di sebuah perusahaan itu ingin mencapai target bulanan, yaitu diberikan bonus atau pujian publik. Jadi dia itu otomatis akan termotivasi lah untuk terus berprestasi dan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, juga hukuman mengurangi perilaku negatif. Jadi hukuman itu diberikan untuk mengurangi perilaku negatif. Contohnya, seorang karyawan di sebuah perusahaan yang sering datang terlambat itu mendapatkan surat peringatan atau pemotongan intensif. Nah, otomatis seorang karyawan itu kan akan mengurangi gitu perilaku negatif dia untuk tidak terlambat. Selanjutnya ada teori harapan atau ekspansi teori atau Viktor Fromm. Nah, teori ini itu motivasinya dipengaruhi dari harapan, instrumentalitas, dan valensi. Nah, pengharapan atau ekspektasi ini jadi seberapa yakin seseorang membawa usaha menuju kinerja yang baik. Kayak contohnya gini, kalau aku bekerja keras, otomatis aku juga akan bisa mencapai target. Contohnya kayak seorang karyawan itu yakin bahwa dengan berlatih, contohnya kayak ini, seorang karyawan itu yakin bahwa dengan dia berlatih presentasi tiap hari, dia bisa menyiapkan ide yang lancar di depan klien tersebut. Terus di sini juga ada instrumentality atau keterhubungan. Jadi seberapa yakin bahwa kinerja yang baik itu akan menghasilkan imbalan. Seorang sales tahu gitu bahwa jika dia mencapai target penjualannya, perusahaan dia itu akan memberikan komisi tambahan untuk dia. Terus ada balance atau nilai imbalan. Jadi seberapa berharga imbalan tersebut bagi individu atau seorang tersebut. Contohnya, bagi seorang karyawan, uang itu lebih memotivasi bagi orang lain. Jadi promosi jabatan itu lebih bernilai. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu faktor dari dalam diri kita sendiri, meliputi harga diri, harapan, kebutuhan, keinginan, kepuasan, dan prestasi kerja individu. Jadi prestasi diri itu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, kemampuannya, dan potensinya. Terus harga diri atau self-esteem, ini itu penilaian seseorang terhadap nilai dan keberhargaan dirinya sendiri. Contohnya, seorang karyawan dengan harga diri yang tinggi, cenderung dia itu lebih berani mengambil inisiatif dan tidak takut menghadapi tantangan baru.
Jadi dia itu akan mencoba hal-hal baru. Terus ada pengharapan atau expectation, apa yang diharapkan atau diinginkan si individu dalam pekerjaannya itu. Terus ada kebutuhan, kayak kebutuhan psikologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualitas diri. Terus ada keinginan atau desires. Nah, aspirasi dan cita-cita pribadi. Terus ada kepuasan atau satisfaction. Nah, tingkat kepuasan terhadap pekerjaan dan pencapaian. Nah, yang terakhir itu ada prestasi kerja atau work achievement. Nah, kemampuan dan hasil kerja yang telah dicapai sebelumnya. Jadi, misal contohnya kayak seorang karyawan yang pernah berhasil menyelesaikan proyek besar akan lebih percaya diri menghadapi proyek yang serupa atau proyek berikutnya. Selanjutnya, faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dari luar individu, dari lingkungan, contohnya kayak dari lingkungan tempat dia bekerja. Nah, terus di sini juga terkait dengan jenis pekerjaannya, lingkungan kerjanya, rekan kerjanya, organisasi, dan sistem imbalan atau gaji. Jadi jenis pekerjaannya itu kayak karakteristik dan tantangan dari pekerjaannya itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Teh Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih karir. Nah, karir itu teman-teman adalah sebuah perjalanan seseorang dalam dunia kerja dari waktu ke waktu. Nah, di dalam perjalanan tersebut, seseorang itu mengumpulkan berbagai pengalaman, terus belajar banyak hal, dan mencapai berbagai prestasi dalam profesinya. Jadi, karir bukan hanya tentang satu pekerjaan saja, tetapi rangkaian pekerjaan dan perkembangan diri sepanjang hidup. Nah, menurut para ahli seperti Greenhouse dan kawan-kawan 2010 dan Super pada 1990 menjelaskan bahwa karir itu adalah proses jangka panjang yang menunjukkan perkembangan seseorang dalam bidang profesionalnya. Jadi gini teman-teman, kayak contohnya itu seseorang itu baru mulai kerja di dunia perusahaan. Nah, dia itu memulai menjadi customer service. Nah, dengan beberapa tahun kemudian dia dipromosikan oleh perusahaannya untuk menjadi supervisor dan dia terus berkembang untuk mengembangkan diri dan mengupgrade dirinya melalui pelatihan-pelatihan. Lalu dia juga dipromosikan lagi oleh perusahaan menjadi manajer. Nah, hal tersebut adalah sebuah perjalanan dari customer service, terus supervisor, ke manager. Nah, itu tuh adalah bagian dari karir seseorang tersebut. Nah, seseorang tersebut juga akan mengumpulkan pengalaman, belajar keterampilan baru dan meraih posisi yang lebih tinggi. Dan selanjutnya itu perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini adalah proses ketika seseorang itu menentukan apa sih tujuan karirnya untuk masa depan dan langkah-langkah apa saja sih yang diperlukan untuk mencapai karir tersebut. Jadi kayak perencanaan karir ini kayak seperti membuat peta jalan untuk masa depan pekerjaan yang kita akan dilakukan. Nah, dalam perencanaan karir ini kita bertanya kepada kita sendiri atau diri kita sendiri, kita itu nanti mau jadi apa sih? Terus keterampilan apa aja sih yang kita miliki? Nah, atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, terus langkah apa sih yang harus kita ambil atau mulai supaya nantinya kita bisa terarah gitu. Nah, perencanaan karir ini bertujuan untuk karir kita itu terarah, tuh, bukan hanya berjalan mengikuti keadaan saja. Selanjutnya itu menjelaskan tahapan pengembangan karir. Yang pertama itu adalah growth, yaitu pertumbuhan. Ini adalah masa anak-anak hingga remaja. Nah, pada tahapan ini seseorang itu mulai mengenal berbagai pekerjaan dan membentuk gambaran tentang dirinya, apa yang dia suka, terus apa yang dia punya, terus apa sih bakat dia dan pekerjaan seperti apa sih yang menarik untuk dia itu. Nah, kayak contohnya itu seperti seorang anak SD yang suka menggambar dan memperhatikan seseorang arsitektur bangunan. Nah, saat dia
mulai dewasa atau saat dia SMP, dia mulai sadar bahwa dia itu mungkin cocok jadi arsitek. Nah, ia mulai mencari tahu tentang profesi itu dari internet atau gurunya. Nah, tahapan ini tuh kayak ibarat tumbuhnya benih, minat, dan cita-cita. Yang selanjutnya itu ada tahapan exploration atau eksplorasi, yaitu ini adalah masa remaja hingga awal dewasa. Kayak ciri-cirinya itu kayak seseorang itu mulai mencoba berbagai hal, kayak mencari tahu sih pekerjaan yang benar-benar cocok, terus bisa lewat kuliah, magang, kerja paruh waktu, atau kegiatan organisasi. Kayak contohnya itu mahasiswa jurusan manajemen mencoba ikut magang di bank, terus lalu ikut organisasi kampus sebagai bendahara. Nah, dari situlah dia sadar bahwa dia itu lebih suka mengatur keuangan daripada melayani nasabah. Nah, jadi dia itu mulai tertarik menjadi analisis keuangan. Nah, tahapan ini tuh kayak seperti mencoba berbagai jalan sebelum memilih satu yang utama. Nah, yang selanjutnya ada tahapan establishment atau pemantapan, itu masanya itu kayak awal hingga pertengahan masa kerja. Kayak ciri-cirinya itu seseorang itu mulai menekuni bidang kerja tertentu, kayak membangun reputasi, meningkatkan kemampuan, dan berusaha stabil di karirnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi karir. Nah, di sini ada tiga faktor utama, yaitu individu, organisasi, dan lingkungan. Nah, yang pertama itu individu. Nah, ini itu adalah faktor yang datang dari kita sendiri atau dalam diri kita sendiri, yaitu seperti kayak percaya diri, optimis, tangguh, pantang menyerah. Nah, kayak mempunyai kemampuan dan minat seperti bakat, minat bakat, terus nilai hidup dan kepribadian. Kayak intinya itu bagaimana sih diri kita itu untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri untuk mencapai karir yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu adalah faktor organisasi. Nah, faktor tersebut itu berasal biasanya dari tempat kerja. Nah, kayak seperti budaya kerjanya bagaimana, toksik atau enggak, terus kayak kepemimpinan atasannya juga, terus yang kayak kepemimpinan atasannya juga yang adil dan transparan, terus sistem penghargaan kayak gaji, bonus, dan promosi. Nah, serta pelatihan dan pengembangan karir. Nah, jadi faktor lingkungan kerja ini dapat mendukung untuk kita memperkembangkan karir, atau juga bisa dapat kita menghambat dalam perkembangan karir kita. Yang selanjutnya itu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu berasal dari luar organisasi yang tidak bisa kita kontrol, kayak seperti kondisi ekonomi negara, terus perkembangan teknologi, sama perubahan sosial atau tren industri. Jadi kayak kondisi di luar yang mempengaruhi peluang dan tantangan karir. Kayak contohnya itu seperti di era digital, kayak seperti sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang baru, kayak seperti data analisis, terus konten kreator, UI, atau desainer yang banyak muncul. Tapi kan beberapa pekerjaan tradisional itu mulai berkurang. Nah, orang yang mampu mengikuti perkembangan teknologi teknologi ini akan lebih cepat berkembang dengan karirnya. Kayak contohnya itu setelah lulus dia bekerja di perusahaan keuangan sebagai staf analisis. Nah, dia berusaha untuk menunjukkan kinerjanya yang terbaik dan untuk mendapatkan promosi dan mulai dikenal sebagai karyawan yang kompeten. Nah, tahapan ini adalah masa menetap dan membangun nama. Selanjutnya itu tahapan maintenance, yaitu pemeliharaan, yaitu masanya itu pertengahan hingga akhir masa kerja. Kayak ciri-cirinya itu fokus utama adalah mempertahankan prestasi, posisi, dan reputasi yang sudah dibangun. Nah, biasanya juga ini tuh sudah berada di posisi yang stabil atau senior. Kayak contohnya itu yaitu sudah menjadi manajer keuangan, terus fokusnya dia itu bukan lagi mencari pengalaman baru, tetapi menjaga agar tim tetap produktif dan reputasi kerjanya juga tetap baik. Nah, tahapan ini itu seperti menjaga apa yang sudah ditanam agar tetap subur. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu ada decline, yaitu kemunduran. Nah, tahapan ini itu adalah dari masa menjelang
pensiun. Kayak cirinya itu kayak aktivitas kerjanya itu mulai berkurang, terus mulai menyerahkan tanggung jawab. Slide selanjutnya itu pengaruh motivasi terhadap perkembangan karir. Nah, motivasi itu berperan sangat penting dalam perkembangan karir, yang artinya kalau seseorang itu punya motivasi yang kuat, dia akan lebih bersemangat untuk belajar, bekerja, dan mengejar tujuan. Nah, sebaliknya kalau tidak punya motivasi, biasanya perkembangan karirnya itu akan lambat. Nah, menurut Fromm 1964 mengatakan bahwa motivasi itu muncul kalau seseorang itu yakin bahwa usahanya itu akan menghasilkan kinerja yang baik dan mendapatkan imbalan. Jadi, motivasi itu timbul ketika kita itu percaya bahwa kerja keras kita itu tidak sia-sia. Kayak contoh mahasiswa yang rajin belajar karena yakin bisa lulus dengan nilai yang bagus dan dapat bekerja yang lebih baik nantinya. Nah, kepercayaan itulah yang akan menjadi motivasinya. Nah, selanjutnya itu ada menurut Madatillah dan Ronaldi pada tahun 2018 menjelaskan ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri karena ingin berkembang, belajar, atau merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Kayak seseorang itu rajin belajar karena memang ingin tahu dan ingin jadi ahli di bidangnya. Terus ada motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti gaji, penghargaan, pujian, atau promosi. Kayak misalnya karyawan itu bekerja lebih giat karena ingin naik jabatan atau mendapatkan bonus. Nah, kalau seseorang itu mempunyai punya motivasi yang intrinsik dan ekstrinsik yang seimbang, maka karirnya itu akan lebih cepat berkembang. Nah, dia juga tidak hanya bekerja untuk imbalan, tapi juga karena punya semangat dari dalam dirinya untuk tumbuh dan belajar. Baik, slide selanjutnya itu pengaruh penghargaan, promosi, dan pelatihan terhadap motivasi dan karir. Yang pertama itu ada penghargaan. Penghargaan itu adalah bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan. Bisa berupa bonus, sertifikat, ucapan, terima kasih, terus atau penghargaan non material lainnya. Nah, ketika penghargaan itu diberikan secara adil dan transparan, karyawan itu akan merasa dihargai. Nah, hal ini tuh membuat mereka tuh lebih bersemangat untuk bekerja. Nah, ada kaitannya dari teori equity oleh Adams, yaitu pada tahun 1965 karyawan termotivasi jika mereka merasa diperlakukan adil. Jika usahanya besar tapi tidak dihargai, motivasinya itu bisa turun. Nah, yang selanjutnya itu ada promosi. Penjelasan promosi itu adalah kenaikan jabatan atau posisi karena kontribusi dan kinerja karyawan. Promosi menunjukkan bahwa perusahaan itu menghargai kerja keras dan memberikan peluang berkembang. Nah, jika jalur promosinya itu jelas, maka kalian itu akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang selanjutnya itu adalah pelatihan. Itu membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Semakin kompeten seseorang, semakin percaya diri dan siap menghadapi perubahan pekerjaan. Nah, ini juga meningkatkan peluang karir ke depannya. Kayak misalnya itu perusahaan itu mengadakan pelatihan public speaking, terus digital marketing atau penggunaan software baru. Nah, karyawan yang mengikuti pelatihan itu jadi lebih terampil dan siap diberikan tugas lebih besar atau dinaik jabatkan atau dipromosiin. Nah, tanpa pelatihan, karyawan bisa tertinggal dan merasa tidak berkembang. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dan HR dalam meningkatkan motivasi dan karir. Nah, peran pemimpin itu sangat jelas ya, yaitu pemimpin yang baik bukan hanya menyuruh tapi mampu memberikan contoh, menginspirasi, peduli terhadap tim dan punya arah yang jelas. Nah, model kepemimpinan seperti ini disebut kepemimpinan transformasional. Nah, kayak seperti memberikan motivasi, inspirasi kepada tim, terus memperhatikan setiap anggota secara individu, terus mempunyai visi yang jelas dan membuat tim paham tujuan itu bersama. Nah, dan membangun kepercayaan dan loyalitas. Nah, ketika pemimpin seperti ini hadir, karyawan itu akan merasa dihargai, semangat kerjanya meningkat, terus dan lebih loyal. Terus ada peran HR atau Human Resource atau sumber daya manusia.
Nah, human resource itu bukan hanya bagian yang urus gaji atau absen. Human resource itu berperan besar dalam mengembangkan karyawan dan karir mereka. Nah, HR yang baik itu seperti apa sih? Itu yang memberikan pelatihan, program pengembangan dan menyediakan mentoring dan coaching itu melakukan penilaian kinerja secara adil dan objektif dan membantu karyawan merencanakan karirnya. Nah, tujuan HR ini itu untuk memastikan karyawan berkembang dan merasa difasilitasi untuk meraih jenjang karirnya. Kayak contohnya itu seseorang masuk perusahaan sebagai staf junior. Nah, HR ini menyediakan kayak pelatihan leadership, komunikasi, terus menyediakan program mentoring dan senior, terus menyediakan evaluasi kinerja yang jelas dan transparan serta jalur karirnya juga yang ditampilkan di awal kayak misalnya tuh staff, supervisor, manager, terus dengan dukungan itu kita tuh bisa merasa perusahaan itu peduli pada perkembangan. Nah, jadi lebih ke kitanya juga jadi lebih bersemangat belajar dan bekerja karena melihat masa depan dan karirnya itu yang jelas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu motivasi dan karir saling berhubungan dalam meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan. Motivasi mendorong semangat kerja, sementara karir memberikan arah dan tujuan. Nah, organisasi yang mengelola keduanya dengan baik akan memiliki karyawan yang produktif dan berkomitmen. Integrasi motivasi dan karirnya juga akan menjadi kunci terciptanya keseimbangan antara kepuasan individu dan keberhasilan organisasi. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.